Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kendala dalam berkomunikasi. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun tiap hari kita itu melakukan namanya komunikasi, berbicara dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi berdasarkan pengalaman saya itu, di dalam hidup pernikahan ini jadi lebih sulit berkomunikasi dengan partner kita itu ketimbang ya mungkin waktu masih pacaran atau juga dengan orang-orang lain. Itu sebenarnya kenapa Pak boleh? Memang kita ini seringkali mengidentikan berbicara dengan berkomunikasi. Padahalnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, Pak Gunawan. Kata komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata to communicate. Kata to communicate berasal dari satu kata yang digunakan untuk kata komunitas, commune. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah komunitas, to commune, kita tahu artinya adalah bersekutu. Jadi kata komunikasi itu sendiri sesungguhnya mempunyai makna yang dalam, yang mempunyai makna keakraban, di mana dua orang waktu berkomunikasi sebetulnya mereka itu sedang mendekatkan diri satu dengan yang lain. Nah, jadi sekali lagi kita adalah orang-orang yang nggak terlatih untuk berkomunikasi. Kita mungkin ya bisa berbicara dengan baik, tapi belum tentu kita ini cakap berkomunikasi. Sejak kecil kita ya hanya belajar berbicara. Kita mungkin sekali tidak pernah mendapatkan pelajaran bagaimanakah berkomunikasi dengan efektif. Nah, itu sebabnya dalam pernikahan salah satu kendala yang sering kali dihadapi oleh banyak pasangan adalah bagaimanakah berkomunikasi dengan efektif. Iya, jadi di dalam pengertian komunikasi yang tadi Pak Paul sampaikan itu ada unsur mendengarkan ya Pak? Tepat sekali. Jadi komunikasi bukan saja kita ini menyampaikan sesuatu, tapi bagaimanakah kita bisa mendengarkan sesuatu. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang lain atau pasangan kita dapat kita terima dengan tepat pula. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah seni ya, sebuah keterampilan. Nah, kebanyakan kita menganggap remeh, menganggap saya bisa berbicara, ya pasti saya bisa berkomunikasi. Tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Komunikasi dapat kita ibaratkan seperti darah dalam tubuh kita. Tanpa adanya darah, kita akhirnya akan meninggal dunia karena tidak ada oksigen yang bisa disebarkan pada seluruh tubuh kita ini. Nah, komunikasi pun seperti itu. Tanpa komunikasi, pernikahan itu pada akhirnya akan mati. Ya. Bapak, di dalam hal komunikasi itu, seringkali apa yang saya utarakan atau kadang-kadang juga istri saya mengutarakan sesuatu itu, kita nangkapnya bisa beda gitu dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya. Itu penyebabnya apa ya Bapak? Ada banyak atau ada beberapa penyebabnya Pak Gunawan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah 3 saja Pak Gunawan, kendalanya. Mengapa sampai terjadi masalah dalam berkomunikasi? Yang pertama adalah nada suara. Jadi ada kalanya kita ingin menyampaikan sesuatu, namun nada suara kita itu tidaklah pas, tidaklah mendukung. Atau kalau saya boleh ibaratkan, kita ini hendak menyampaikan sesuatu dengan kemasan yang tidak cocok. Sehingga waktu disampaikan kepada pasangan kita yang dilihatnya pertama-tama adalah kemasannya. Sebelum melihat apa isi bungkusan itu. Nah, kalau kemasannya sudah tidak menyenangkan,
tidak ada lagi keinginan untuk menyimak apa yang ada dalam kemasan itu atau mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Jadi salah satu kendala yang besar dalam berkomunikasi adalah nada suara. Ini pernah juga disampaikan oleh Dr. James Dobson yang mengatakan bahwa kalau saja kita bisa mengontrol nada suara kita dengan tepat sehingga mendukung apa itu yang ingin kita sampaikan, sebetulnya kita bisa menghindarkan banyak pertengkaran. Iya, seringkali juga ini Pak Pol, memang waktu mau ngomong itu sudah kesel dulu kita itu. Lagi ada sesuatu masalah di luar, entah itu di kantor atau apa, atau di jalan, sehingga penyampaiannya beda gitu Pak Pol. Betul, jadi nada suara itu memang mencerminkan emosi kita. Tapi di pihak lain kita juga harus mengakui bahwa nada suara kadang-kadang tidak dengan tepat mencerminkan emosi kita. Maksud saya begini, bukankah ada kalanya ya kita jengkel, tapi sebetulnya tidaklah sejengkel itu. Namun waktu kita menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita, yang ditangkap oleh pasangan kita adalah kejengkelan yang sangat besar. Nah, akibatnya dia bereaksi langsung kepada emosi tersebut, emosi kejengkelan. Nah, kita akhirnya marah karena kok baru saja kita menyampaikan hal itu, dia bereaksi begitu keras terhadap kita. Sesungguhnya yang terjadi adalah pasangan kita bereaksi keras terhadap tafsirannya akan emosi kita yang dimunculkan oleh nada suara kita. Jadi sekali lagi saya mau ulang, nada suara memang mencerminkan emosi kita. Tapi nada suara tidak selalu tepat mencerminkan intensitas emosi kita itu. Nah, kalau tidak tepat dan ditangkap oleh pasangan kita, itu yang seringkali menjadi masalah. Iya. Sudah gitu kadang-kadang itu masih kita tekankan lagi dengan bahasa tubuh kita gitu Pak Pol. Sehingga pengertiannya bisa jadi lebih kabur lagi. Betul. Dengan bahasa tubuh misalnya wajah ya yang paling umum. Kita menunjukkan tidak senang, kita menunjukkan marah atau menunjukkan rasa hendak memutuskan percakapan ini. Nah, hal-hal itulah yang juga dilihat oleh pasangan kita. Jadi intinya Pak Gunawan, kita ini mesti lebih menyadari nada suara kita. Jangan sampai nada suara kita itu merusakkan hal yang ingin kita sampaikan kepada pasangan kita. Kebalikannya juga sama betulnya Pak Gunawan. Misalnya, kita ingin memberikan ketegasan bahwa kita tidak suka dengan yang dilakukan oleh pasangan kita. Namun, kita tidak bisa mendukung perkataan kita itu dengan nada yang tepat. Misalnya kita nadanya terlalu mengambang. Sehingga waktu pasangan kita menanggapi dengan ringan, ya, misalnya seperti itu. Kita jengkel luar biasa. Dan kita berkata kepada dia, kenapa kok kamu tidak menanggapi serius yang saya katakan? Bukankah engkau tahu hal ini sangat serius buatku? Nah, masalahnya adalah pasangan kita tidak tahu bahwa kita sedang benar-benar serius dengan nada suara kita yang mengambang. Yang ditangkap oleh pasangan kita adalah ya ini percakapan asal lewat. Jadi memang bisa ada dua sisi dalam hal ini. Bisa kita ini dengan nada suara memperbesar yang seharusnya nggak besar, atau dengan nada suara yang kurang tepat malah memperkecil yang seharusnya besar. Nah, kalau seandainya kita sadari bahwa kita memang sedang tidak siap untuk menyampaikan berita atau perintah atau apapun juga tidak siap sedang berkomunikasi, untuk berkomunikasi dengan partner kita, apakah sebaiknya kita tidak usah ngomong gitu Pak pada saat itu? Saya kira ada waktunya memang kita tidak berbicara ya, tidak menyampaikan sesuatu itu. Apalagi kalau kita tahu apa yang kita sampaikan ini hanyalah akan memancing keributan yang terlalu besar yang kita tidak mau hadapi saat itu. Atau kita melihat memang timingnya tidak cocok. Dia dalam mood yang tidak begitu baik, sehingga yang kita sampaikan akan hanyalah memancing kemarahan. Sehingga bukannya berkomunikasi,
Kita malahan hanyalah melampiaskan kemarahan-kemarahan. Jadi memang perlu sekali kita bersikap bijaksana. Nah, firman Tuhan di Amsal 10 ayat 32 memberikan kita nasihat yang indah. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Tetapi mulut orang-orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kata bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya what is fitting. Artinya bibir orang benar tahu hal yang pas gitu. Tahu apa yang disampaikan dengan pas. Nah, saya kira bukan saja perkataannya pas, tapi juga nada suara kita. Jadi samakanlah nada suara dengan emosi dan maksud hati kita, ya, agar kita ini bisa menyampaikan dengan tepat apa itu yang kita ingin sampaikan. Dan yang kedua adalah ya sebisanya kita mengurangi atau melembutkan nada suara kita agar berita yang kita ingin sampaikan lebih dapat diterima. Sebab pada dasarnya orang akan bereaksi dengan defensif, dengan marah terhadap emosi marah. Nah, waktu kita berhasil menyampaikan sesuatu dengan nada yang lembut, meskipun ya isinya adalah sesuatu yang nggak enak dia dengar, tapi aksinya biasanya nggak akan sekeras itu. Iya. Selain kendala nada suara itu tadi Pak Pol, yang nggak pas dengan isinya, apakah ada kendala yang lain Pak? Nah, yang kedua adalah ini Pak Gunawan, mengiyakan yang memang ya. Mengiyakan yang memang ya. Nah, ini hal yang mudah gampang, karena kita ini cenderung lebih mudah untuk menidakkan, berkata tidak daripada berkata iya. Berkata tidak dalam pengertian kita menyangkal ya, menolak. Kita ini lebih jauh mudah menolak atau menyangkal daripada mengakui. Nah, mengakui apa? Sudah tentu mengakui yang memang benar, yang memang kita lakukan. Misalnya nih ya, ada kalanya pasangan kita menuduhkan hal-hal yang memang benar. Namun ya kita tidak suka mendengarnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba mengelak dengan cara mempersoalkan cara penyampaiannya, atau misalnya kekurang tepatan kuantitas yang dituduhkannya. Nah, saya akan jelaskan. Cara penyampaiannya mungkin kurang tepat, misalnya ya terlalu keras atau misalnya terlalu tergesa-gesa. Oke, timingnya kurang pas. Oke. Namun kita harus mengakui kebenaran perkataannya kalau memang itu benar. Meskipun kita tidak suka, kita terusik, kita hendak marah kembali. Tapi kalau memang itu benar, ya benar. Misalnya kita memang terlambat. Kita berjanji akan pulang jam 6, kita pulang jam 7:30 dan kita lalai menelpon. Nah, pasangan kita marah, ya kita akui. Maaf, saya salah. Nah, meskipun dianya misalnya marah atau kita tidak suka reaksinya, yang benar harus kita akui benar. Ya, atau yang berikutnya tadi saya maksudkan kekurang tepatan kuantitas. Artinya begini, kadang-kadang misalnya dalam contoh tadi pasangan kita marah dan berkata, setiap kali engkau berjanji, engkau selalu ingkar. Nah, kita langsung tersinggung dan marah. Bukankah saya pernah berjanji dan tidak saya ingkari? Contohnya mana? Nah, akhirnya kita ributin soal itunya, kuantitasnya. Sedangkan kan kita mengerti bahwa yang ingin disampaikan oleh pasangan kita adalah kita itu ya nggak menepati janji. Itu benar. Ya, tentang detailnya, setiapnya dan sebagainya, semua atau sepanjang kita menikah engkau selalu ingkar janji, oke lah nggak tepat. Tapi iyakan yang memang benar, gitu. Jadi dalam hal ini kita berada pada pihak yang mendengar gitu Pak Pol. Mendengar seseorang menyampaikan suatu berita kepada kita, itu yang Pak Pol maksudkan. Iya, untuk ini. Betul. Jadi misalkan kita menyampaikan sesuatu dan disanggah olehnya. Nah, jangan buru-buru kita menyanggah balik. Jangan buru-buru mengelak. Akui yang memangnya benar. Jadi makanya saya katakan kalau iya, ya iya. Jangan kita akhirnya dari masalah pokok beranjak ke masalah pinggiran, masalah-masalah kecil lainnya. Dan mempeributkan hal-hal itu.
Nah itu kan memang akhirnya nggak produktif, menguras lebih banyak tenaga, dan sudah pasti membuat pasangan kita frustrasi. Dia nggak bisa menyampaikan sesuatu kepada kita akhirnya. Atau memang kita sudah mempersiapkan suatu jawaban gitu Pak Paul, karena kita sudah tahu ini kalau kita ngomong ini pasti akan disanggah atau apa, lalu kita sudah siapkan jawaban kita, ini terjadi semacam perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya nanti. Seringkali dalam perdebatan Pak Gunawan, tujuan akhirnya bukan lagi mencari kebenaran. Tidak lagi itu. Dalam perdebatan seringkali yang kita cari adalah kita diakui bahwa kita benar atau kita menang. Jadi tidak lagi masalah ya kita ini dianggap caranya tepat atau nggak tepat. Pokoknya yang penting kita diakui kebenarannya. Jadi memang perlulah berhati-hati dalam perdebatan seperti ini. Dan perlulah kita ini membuka telinga dengan baik serta mempunyai hati yang lapang ya. Sehingga waktu pasangan kita berkata, kamu kan memang begini. Ya sudah akui memangnya benar ya benar. Ya firman Tuhan di Amsal 10 ayat 31 memberikan nasihat yang indah ya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Tetapi lidah bercabang akan dikerat. Nah lidah bercabang artinya lidah yang nggak bisa bilang iya ya iya, benar ya benar, salah ya salah. Jadi lidah yang memang selalu berkelit. Nah itu Tuhan tidak suka dengan lidah seperti itu. Ya, kadang-kadang pembicaraan itu pada awalnya enggak apa itu, apalagi kita bisa ngomong enak, tapi tiba-tiba ya karena suatu persoalan tertentu itu yang masuk di dalam pembicaraan itu, pembicaraan ini jadi memanas gitu, Pak. Biasanya memang ada hal-hal yang kita dengar yang tidak kita sukai dan kita anggap ini adalah misalnya penghinaan, pemojokan, meremehkan atau penyerangan langsung kepada kita. Nah, hal-hal yang kita rasakan itu yang akhirnya menciptakan perisai. Perisai yang nggak lagi mau mengakui apa yang kita lakukan itu benar apa salah. Pokoknya kita tangkis dan kita coba lontarkan atau lemparkan kembali serangan kita kepada pasangan kita. Jadi akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada suatu komunitas, tidak ada suatu persekutuan antara kita dan pasangan kita. Ya, Pak Paul sudah sampaikan ada dua kendala besar yang menghambat komunikasi itu. Apakah ada yang lain ini, Pak? Yang ketiga ini sering terjadi ya Pak Gunawan, yaitu memotong percakapan. Wah ini salah satu hobi kita ini nih, percakapan. Saya kira ada beberapa alasan ya, kenapa kita kok cenderung memotong percakapan orang. Yang pertama, yang paling umum adalah kita tidak sabar karena sudah tahu arah percakapan itu. Nah, meskipun kita sudah tahu, sebaiknya memang kita membiarkan orang menyelesaikan perkataannya. Apalagi dengan pasangan sendiri. Kalau kita menginginkan terciptanya komunikasi ya, persekutuan antara kita dan pasangan kita, mesti ada kesediaan dari pihak kita membiarkan dia berbicara sampai selesai. Nah, misalkan kita berkata, sudah selesai, nah baru kita bicara. Atau dia sudah diam, baru kita nanti menanggapi. Jangan belum selesai, kita langsung potong. Belum selesai, kita langsung potong. Ya, tapi nanti kalau kita diam aja, dikira enggak meresponi apa yang dia katakan gitu, Pak. Maka yang penting adalah waktu pasangan kita berbicara, kita memberikan wajah, ya, mata kepada pasangan kita. Sehingga dia tahu kita sedang menyimak. Kalau misalkan dia berbicara, terus kitanya sibuk mengerjakan yang lain, menengok ke sana ke sini. Nah, dia tahu apakah kita ini sedang mendengarkan dia apa tidak. Jadi pentingnya secara nonverbal kita menunjukkan kita bersama dia sewaktu dia sedang berbicara. Alasan lainnya adalah ini Pak Gunawan, kenapa kok kita memotong percakapan? Yaitu kita tidak ingin ia mengatakan hal-hal yang akan disampaikannya. Jadi kita sudah tahu lah kira-kira dia akan kemana ini nih. Dan kita nggak suka. Nggak suka mungkin banyak alasan ya. Kita tahu ini bisa digunakan untuk menyerang kita. Nanti ujung-ujungnya kita lagi yang disalahkan. Macam-macam. Nah akibatnya kita langsung memotong percakapan dia. Nah sekali lagi
memotong percakapan orang itu mempunyai dua dampak. Pertama, membuat orang frustrasi. Kedua, ini yang paling penting, orang nggak akan merasa dihargai. Kalau sebelum selesai dia berbicara dipotong-potong oleh kita, nggak akan merasa dihargai, dan nggak rasa dihargai ini menjadi bahan untuk menambah amunisi kemarahan orang. Iya. Kadang-kadang memang kita malas mendengarkan sesuatu yang itu tidak terkait dengan kita sebenarnya gitu Pak Paul. Kita menganggap ini buat apa sih kamu ceritain itu buat apa gitu loh. Nah, kita bisa biarkan dia selesai. Setelah dia menyelesaikan, nah baru kita katakan, bisa beritahukan apa sih kaitannya dengan saya. Nah, dengan cara itu pasangan kita ya terpaksa lebih mempertajam, lebih memikirkan relevansi ucapannya itu dengan kita. Jangan sampai dia juga hanya asal melempar-lempar bom kepada kita tanpa ada arahnya. Jadi silakan, kalau memang tidak berkenaan dengan kita, kita juga boleh menyanggah. Kita memang gak harus selalu menerima yang dia katakan. Iya. Apa ada alasan lain kenapa kita itu kadang-kadang memotong pembicaraan gitu? Kadang-kala kita sengaja memotong percakapan pasangan kita karena kita ingin merendahkannya. Dan kita tidak merasa harus mendengarkannya. Nah, ini memang fatal ya, ini berat. Berarti memang kita udah gak ada respect sama dia. Waktu dia berbicara kita sengaja potong, karena kita memang lagi dalam misi membalas dendam, misalnya begitu dah. Misi untuk menghancurkan dia. Jadi apapun yang dia katakan kita pokoknya sudah gak mau dengar, dan sengaja kita memotong supaya dia merasa terluka dan terhina. Nah, ini sudah tentu hal yang memang buruk ya. Dan kalau kita melakukan ini, saya kok yakin gak akan ada hasil yang positif. Ya, apalagi itu kalau dilakukan di depan anak atau di depan orang lain gitu, mungkin dia lebih tersinggung lagi itu. Akan lebih sangat tersinggung ya, sebab benar-benar dia akan merasa tidak ada harganya di hadapan kita. Dan ini akan menghancurkan sekali lagi persekutuan dalam rumah tangga ya. Komunikasi itu sekali lagi adalah sesuatu yang bertujuan mengakrabkan. Dengan tindakan seperti ini kita nggak akan mengakrabkan, malah akan menjauhkan diri. Iya. Alasan yang lain lagi untuk kenapa kita itu memotong pembicaraan partner kita apa? Kita terlalu emosional dan ingin melampiaskan emosi kita sampai puas. Jadi dia mau bicara kita potong lagi, pokoknya amarah kita sudah keluar semua, kita puas ya baru kita diam. Saya kok rasa ini juga bukan hal yang produktif ya, bukan hal yang positif. Karena sering kali saya katakan, jangan perlakukan pasangan kita seperti keranjang sampah. Kita langsung buang sampah ke dalamnya, ke dalam diri pasangan kita. Nah, setelah itu kita berkata, saya lega. Ya memang kita lega karena kita tidak lagi mempunyai sampah di hati kita. Tapi kemana sampah itu ya? Sudah kita lempar semua, buang ke pasangan kita. Iya. Jadi memang dia jadi keranjang sampahnya gitu ya. Dan ya orang nggak ada yang suka menjadi keranjang sampah. Takutnya ya kalau dia bisa balas, dia akan lempar lagi keranjang sampah yang lain kepada kita. Atau karena dia nggak bisa balas kita, itu nanti sampah dia lempar kepada anak-anak kita. Jadi akhirnya kita memperpanjang pembuangan sampah dari satu diri ke diri yang lain. Ya, kadang-kadang memang ini Bapak, kita sedang sibuk-sibuknya melakukan sesuatu itu lalu, pasangan kita itu ngomong kepada kita itu. Kalau memang kita tidak bisa mendengarkan dengan baik saat itu, silakan berkata, boleh nggak tunda dulu, nanti setelah saya selesai ini kita ngomong. Atau kita langsung bisa berkata, boleh nggak nanti malam kita sambung lagi. Anak-anak sudah tidur, kita akan ngomong dengan lebih bebas. Jadi janjikan waktu dan tepati janji itu. Sebab kalau kita hanya bisa berjanji terus tidak ditepati, akan menimbulkan kesan kepada pasangan kita, memang kita sengaja menghindar. Jadi kalau sudah berjanji, ya tepati. Pak Gunawan, yang kita bicarakan ini sebetulnya ya sangat-sangatlah sederhana. Tapi itulah justru yang ingin kita sampaikan kepada para pendengar kita, bahwa ternyata kita adalah orang yang gak begitu terlatih berkomunikasi. Kita bisa saja cakap berbicara, tapi belum tentu mahir berkomunikasi.
ya, mahir untuk memainkan nada suara kita, mengontrolnya sehingga tepat ya, bobotnya tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kita nggak mudah mengiyakan yang memang bagian kita, kesalahan kita, nggak mudah itu tuh. Kita cenderung mau berkelit, ya, menyangkal. Nah, itu adalah komunikasi yang buruk ya, seperti tadi itu. Dan yang berikutnya adalah kita nggak terlatih untuk diam, mendengarkan waktu pasangan kita berbicara. Kita buru-buru memotong-motong hal-hal yang sebetulnya bisa kita kontrol. Nah, hal-hal tadi ini tidak susah, Pak Gunawan. Kalau kita bisa lakukan, sebetulnya ini sudah menambah komunikasi mungkin berapa puluh derajat. Dan mengurangi kemungkinan kita bertengkar berapa puluh derajat juga. Jadi hal yang sederhana, tapi sebetulnya sangat-sangat penting dilakukan. Iya. Apakah nasihat firman Tuhan dalam hubungan ini, Pak? Saya akan bacakan dari Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi Tuhan menekankan sekali pada apa yang keluar dari hati kita, apa yang kita ucapkan, komunikasi kita itu tuh. Orang yang bijaksana justru bangun. Yang orang yang bodoh, tidak bijaksana dalam berkomunikasi akan jatuh. Nah, jadi hendaklah ya kita mencamkan firman Tuhan ini dan menjadi orang yang bijaksana dalam berkomunikasi. Iya, dan saya melihat komunikasi ini suatu keterampilan atau bahkan suatu seni yang bisa dikembangkan sebenarnya, Pak Paul ya. Iya. Tetapi masalahnya kita harus mau melatih diri dengan terus berkomunikasi dan kita mengharapkan juga partner kita, pasangan kita bisa mengoreksi kalau kita salah, itu aja. Betul. Perlu kerja keras memang Pak Gunawan. Kita bisa menanyakan, kok engkau marah, kenapa? Nah, dia harus menjelaskan, sebab nadamu tadi begini-begini. Oh, nada saya begini, engkau tidak senang. Iya, sebab rasanya engkau itu sedang menghakimi aku. Oh, oke. Itu bukan maksudku, aku hanya ingin mengatakan ini. Oh, oke. Jadi perlu ya kesediaan untuk merendahkan diri dan berdialog. Iya, jadi dibutuhkan kerjasama sehingga masing-masing punya keterampilan komunikasi yang baik, saya rasa itu. Betul. Dan kita percaya bahwa pembicaraan ini akan sangat menolong para pendengar kita untuk meningkatkan kemampuannya berkomunikasi, khususnya dengan pasangannya. Gitu. Terima kasih banyak, Pak Paul. Kembali. Para pendengar sekalian yang kami kasihi, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kendala dalam berkomunikasi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan